Sejak dilantik 16 Oktober 2017 sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak hal yang telah dilakukan Anies Baswedan untuk membuat DKI Jakarta elok dipandang mata, khususnya mengenai penataan. Sejumlah kawasan dipercantik seperti Bundaran HI. Anies memulai dengan membongkar jembatan penyeberangan orang di Bundaran HI. Sebagai gantinya, Anies membuat pelican crossing, fasilitas penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas. Selanjutnya, mengubah tampilan trotoar di sepanjang jalan MH Tamrin sampai Jalan Jenderal Sudirman. Pedestrian dibangun dengan konsep modern. Jalan diperlebar dari sebelumnya berukuran 3-5 meter menjadi 8-12 meter. Tiang-tiang lampu juga ditambah. Trotoar dibuat semakin cantik dengan dilengkapi pepohonan dan tanaman hias sehingga nyaman, bersih, dan rapi. Selain itu, pedestrian dibuat menjadi ramah disabilitas. Ada alasan mengapa JPO yang ada di DKI Jakarta harus tampak artistik. Karena Anies ingin jalan kaki bukan hanya dipandang sebagai perjalanan saja, tapi juga pengalaman. Alhamdulillah saat ini sudah selesai revitalisasi dan siap digunakan oleh masyarakat. Jembatan penyeberangan orang di Bundaran Senayan, di Gelora Bung Karno, di Polda Metro Jaya. 3 jembatan ini dibangun, alhamdulillah tuntas, sebagian masih dalam fase finishing. Gimana perbandingan antara sebelum diperbaiki sama sesudah? Better sih ya pasti, lebih baik, lebih nyaman, lebih enak lah pokoknya. Bagus, kayak di luar negeri. Trotoarnya tuh lebar, terus bersih gitu. Orang pejalan kaki juga jadi nyaman. Bisa jalan, olahraga pagi. Terus kita juga lalu lalang juga enak. Tapi jadi titik pandang kita udah nggak ruwet lagi dah. Jadi kalau main skate bisa jalannya halus, nggak kayak kemarin. Selain itu, Anies Baswedan merevitalisasi sejumlah jembatan penyeberangan orang, antara lain Gelora Bung Karno dan Duku Atas. JPO didesain dengan unik, tampilan menjadi lebih modern. Dia juga mengecek revitalisasi jembatan tersebut, khususnya saat hujan dan jam sibuk di ibu kota. Tidak cuma itu, Anies juga membangun jembatan khusus disabilitas di Dr. Sumarmo, Jakarta Timur, dan Jelambar Barat. Jembatan ini dilengkapi dengan fasilitas lift jika malam hari. Jembatan ini karena dihiasi lampu warna-warni. Dengan adanya lampu, maka para disabilitas, ibu hamil, dan lansia tidak perlu takut menyeberang pada malam hari. Untuk meyakinkan keamanan, JPO disabilitas ini juga dijaga oleh petugas keamanan dan dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Rencananya, Anies juga menata seluruh kolong jembatan layang di Jakarta menjadi ruang publik. Sejauh ini, baru 1 kolong jembatan layang yang ditata, yaitu di Jalan Jembatan Layang atau Flyover Selipi Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies mengatakan, pihaknya juga telah menggandeng sejumlah komunitas anak muda untuk mengisi kegiatan di ruang kolong flyover yang telah ditata. Salah satunya komunitas keyboard dan mural. Terkait perawatan ruang publik itu, Anies menyatakan pihaknya belum memutuskan untuk melibatkan masyarakat. Flyover Selipi Skatepark ini memang masih menjadi sorotan. Tempat ini dianggap sebagai wadah bagi skater yang menyalurkan bakat. Fasilitas tersebut dibangun sejak Oktober 2018. Pemkot Jakarta Pusat merogoh anggaran 800 juta untuk membuatnya. Ruang di kolong jalan layang itu mulanya digunakan pedagang kaki lima dan pemulung. Namun, sejumlah fasilitas dinilai beberapa pengguna kurang memenuhi standar. Setiap arena kondisinya masih kurang sempurna. Di area quarter, boat slide, dan mini amp, misalnya banyak aspal yang sudah mengelupas. Mendengar keluhan tersebut, Pemprov DKI Jakarta langsung menata kawasan tersebut sehingga nyaman dan juga sempurna untuk digunakan para komunitas keyboard dan kini dapat dinikmati oleh banyak orang warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sedang membangun program yang berfokus menata perilaku warganya dalam menuju kenormalan baru. Apalagi di tengah ada ancaman virus corona, bukan berarti pemerintah DKI Jakarta harus kendor. Pemprov DKI Jakarta harus mengubah program ke arah program kota yang sehat. Artinya, anggaran DKI harus fokus menata perilaku baru warganya dalam kondisi new normal. Pemerintahan Anies Baswedan ke depan akan fokus pada target perencanaan fisik seperti pembangunan infrastruktur dan juga menata perilaku dan kebiasaan warga Jakarta. Sebelum adanya pandemi virus corona, warga Jakarta banyak yang tidak acuh terhadap masalah lingkungan, kesehatan, dan kepedulian dengan orang lain. Mendidik warga kota Jakarta lebih care dengan kotanya, dengan lingkungan, itu yang akan dicanangkan Anies Baswedan.
Selama pembangunan fisik, percepatan ekonomi, dan sebagainya, banyak yang kurang care dengan lingkungan dan orang lain. Dengan adanya pembangunan kota yang sehat, disediakan tempat cuci tangan di sudut jalan dan tempat umum, peningkatan layanan di rumah sakit bisa perlahan mengubah perilaku warga ke depan. Selain itu, Anies juga pernah mengatakan, menata kota lebih dari sekedar menata gedungnya. Menata kota adalah menata bagaimana warga di kota bisa meraih kesejahteraan, keadilan, dan mendapat kebahagiaan. Birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan seluruh asetnya. Pada kampanye-kampanye sebelumnya, Anies Baswedan pernah mengucapkan beberapa janji yang telah diwujudkannya saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia berjanji menghilangkan budaya korupsi dan pungli di DKI Jakarta. Dan itu telah berhasil dilakukan, meskipun para buzzer istana tidak terima dan menganggap seperti lem Aibon dan revitalisasi Monas serta Formula E kerap dijadikan isu untuk membunuh karakter Anies Baswedan.